Selamat bertemu lagi para teman-temanku. Tentunya kita ini pecinta King Barca, yang pasti klub nomor 1 dan terbaik di dunia, ya kan? Oke, langsung saja saya bacakan beritanya. Kehilangan Dani Olmo dengan cara seperti ini akan menjadi sebuah aib besar bagi klub Barca. Barca kini berada di ambang bencana, dan bagian terpuruknya adalah sebagian besar bencana itu disebabkan oleh klub sendiri. Singkatnya, merekrut Dani Olmo pada musim panas dan diberi lisensi sementara untuk bermain, meskipun secara teknis klub telah melampaui batas gaji. Itu karena cedera jangka panjang yang dialami oleh Andreas Christensen memungkinkan klub untuk mengurangi gaji bek tersebut, sehingga memberi mereka cukup ruang di bawah batas gaji agar Dani Olmo dapat bermain. Ngopi dulu guys. Kini setelah Andreas Christensen pulih, Barcelona harus mencari cara untuk mendapatkan duit yang cukup untuk memenuhi syarat dan batasan gaji tetap di La Liga. Batas waktu untuk perubahan tersebut pada tanggal 31 Desember tengah malam. Saat itu La Liga dan Federasi Spanyol sama-sama menyatakan pendaftaran Olmo batal, dan setelah dibatalkan tidak ada yang bisa dilakukan karena dua lisensi baru tidak dapat diberikan kepada pemain yang sama di musim yang sama. Barcelona telah memberikan keterangan kepada media dan mengatakan mereka bermaksud untuk melawan keputusan tersebut di pengadilan jika harus, dengan alasan bahwa klub memang telah melakukan apa yang diperlukan untuk meningkatkan batas gaji melalui berbagai kesepakatan dan penjualan. Namun, mengingat masalah ini sudah ditutup, menurut Liga dan Federasi, pembatalan tampaknya mustahil kecuali jika itu datang dari hakim, dan itu pun tampaknya mustahil dan tidak mungkin. Jika Olmo tidak diberi lisensi bermain, maka Dani Olmo akan tidak bisa bermain di kompetisi manapun, mulai dari Liga Champions, Copa del Rey, maupun Super Copa, dan ia akan diberi pilihan untuk mengakhiri kontraknya dan pindah ke klub manapun secara gratis. Situasi yang sama juga dialami oleh Pau Victor. Pau Victor tentu saja pemain Akademi La Masia. Saya pernah memberitakan kepada teman-teman bahwa kehilangan Dani Olmo dan Pau Victor dengan cara seperti ini adalah sebuah hal yang sangat konyol, sehingga saya di sini berpikir bahwa klub Joan Laporta pasti punya rencana lain dan akan menemukan jalan keluar di detik-detik akhir. Ini bukan pertama kalinya dia membeli pemain tanpa kemampuan langsung dan mendaftarkan mereka hanya untuk semuanya beres di detik-detik akhir. Namun bahkan ketika semua akhirnya diperbaiki, sebelum hal yang tidak terpikirkan terjadi seperti saat ini, cara manajemen yang kacau dan buruk pada klub akan mengarahkan ke jalan yang gelap. Sayangnya, Laporta tampaknya hanya memimpin isu tersebut dengan cara yang kacau dan penuh resiko, tetapi ia melakukannya dengan ketidakmampuan dan sulit untuk dipercaya. Mungkin ia masih memiliki satu kartu as terakhir yang tidak dapat kita duga, tetapi siapa yang akan bertaruh untuk itu lagi? Saya telah memberikan pujian kepada Joan Laporta selama bertahun-tahun, meskipun saya mengatakan bahwa langkah-langkahnya tidak bijaksana secara finansial.
terutama dengan mencatat bahwa ia diperlakukan tidak adil oleh presiden yang akan lengser, yaitu Josep Maria Bartomeu. Para pembelanya juga akan menyalahkan birokrasi di La Liga yang dipimpin oleh Javier Tebas, yang menurut mereka paling baik adalah lembaga yang lamban dan tidak tegas, dan paling buruk lembaga yang benar-benar korup. Ya, korupsi guys. Namun bagian terburuk dari krisis ini adalah betapa hal itu disebabkan oleh diri sendiri. Barca tidak perlu membeli Dani Olmo meskipun dia adalah pemain hebat. Tidak ada keadaan darurat besar yang mengharuskannya untuk direkrut apapun yang terjadi. Namun, jika Anda ingin merekrutnya, masalah pendaftarannya seharusnya sudah diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak. Sebaliknya, manajemen Joan Laporta merekrut pemain tersebut dan baru kemudian mencoba mencari cara untuk mendaftarkannya. Mereka membiarkan Ilkay Gundogan pergi memberikan Ilkay Gundogan pergi dan kemudian cedera Andreas Christensen menimpanya. Secara keseluruhan ini sudah cukup untuk mendaftarkan Dani Olmo untuk sementara. Tetapi perlu dicatat bahwa cedera itu hanya kebetulan. Apa yang akan terjadi pada Christensen kita tidak tahu. Pendaftaran Olmo sudah tertunda dan Dewan Direksi Barcelona seharusnya sudah menyelesaikannya beberapa bulan sebelum masalah ini. Sebaliknya, mereka menunggu hingga detik-detik akhir tahun dan menerima dokumen yang dikirimkan Barca yang mengkatulangkan bagaimana mereka akan memiliki cukup pendapatan untuk meningkatkan pembatasan gajinya. Ironisnya, financial fair play yang dimasukkan untuk menghentikan tim dan dari pengeluaran yang sangat berlebihan bisa saja sangat merugikan Barca. Ada rumor bahwa mereka tidak hanya akan kehilangan investasi sebesar 55 juta euro untuk membeli Dani Olmo dari Leipzig. Mereka juga harusnya membayar kontrak 5 tahun terlepas dari kenyataan bahwa pemain tersebut pindah ke tim lain. Itulah risiko Barcelona kalau Dani Olmo dilepas. Gaya manajemen ini sangat kacau yang terus saya sebut telah disebabkan oleh Barca yang kini berada di ambang rasa malu yang sangat besar. Beberapa kerusakan telah terjadi dan tidak dapat diperbaiki. Namun, kerusakan yang lebih besar akan segera terjadi. Sudah ada rumor tentang Mosi tidak percaya terhadap Laporta. Dan jika gerakan seperti itu berhasil, ini pasti akan menjadi titik tumpu. Oke guys, begitulah berita tentang masalah ini. Oke, sebelumnya terima kasih buat kawan-kawan semua. Dan saya ingin mengatakan jangan lupa subscribe, tapi takutnya gimana lah guys, beginilah kiranya. Yang penting beritanya Barcelona lah, berita fakta ya kan. Oke lah, akhir kata saya tutup dulu. Sampai berjumpa di konten berikutnya.